Beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ana a'budu Rabbi, aku beribadah kepada Rabbku, aku menyembah kepada Rabbku. Ana uhibbu Rabbi, aku mencintai Rabbku, aku mencintai Tuhanku. Rabbi Allah, dan Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud penulis adalah bahwasanya hendaknya setiap kita memiliki keyakinan ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita mengakui dengan penuh keyakinan, dengan penuh kejujuran dan ketulusan, keikhlasan, bahwa kita hanyalah hamba untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Rabb kita, dan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, dan kita betul-betul meyakini, mengakui bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita, Tuhan kita, tanpa ada keraguan. Apabila ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dan apabila ditanya manil ladzi khalaqaka, siapakah yang menciptakanmu, maka jawablah Allah alladzi khalaqani wa khalaqan nasa jami'a, Allah yang menciptakanku dan Allah yang menciptakan manusia seluruhnya. Dan apabila ditanya manil ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar, siapa yang menciptakan malam, siang, matahari, bulan, maka jawablah Allah alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar, Allah dialah yang menciptakan malam, siang, matahari, bulan. Kemudian apabila ada pertanyaan manil ladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha, siapakah yang menciptakan bumi ini yang kita berjalan di atasnya, maka jawablah Allah alladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha, dialah Allah yang menciptakan bumi ini yang kita berjalan di atasnya. Kemudian apabila ada pertanyaan manil ladzi khalaqal bihar wa ajral anhar, siapakah yang menciptakan lautan dan siapakah yang menciptakan sungai-sungai, maka jawablah Allah alladzi khalaqal bihar wa ajra al anhar, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lautan dan juga menciptakan sungai-sungai. Manil ladzi yunazzilu al matar minas sama, apabila ada pertanyaan siapa yang menurunkan air hujan dari langit, maka jawablah Allah alladzi yunazzilu al matar minas sama, Allah dialah yang menurunkan hujan dari langit. Apabila ada pertanyaan manil ladzi khalaqal asjar wa akhraja minhal asthimar, siapakah yang menciptakan pohon-pohon dan yang mengeluarkan buah-buahan dari pohon-pohon itu, maka jawablah Allah alladzi khalaqal asjar wa akhraja minha asthimar, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pohon-pohon dan yang mengeluarkan dari pohon-pohon itu buah-buahan yang begitu banyaknya. Masya Allah. Jadi ini keyakinan yang harus ada pada diri kita, ketika timbul pertanyaan-pertanyaan untuk sebuah perenungan, pendadaburan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka renungilah semua makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, bahwa semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Tuhan kita, Rabb kita. Dialah Allah yang menciptakan kita, manusia dan seluruh manusia lainnya. Dialah Allah yang menciptakan malam, siang, matahari, bulan, dan dialah Allah yang menciptakan bumi yang kita berjalan di atasnya, dan dialah Allah yang menciptakan lautan, sungai-sungai, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan dari langit, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan pohon-pohon dan mengeluarkan buah-buahan dari pohon-pohon itu. Semua ini yang mampu melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita. Maka kepadanya lah kita beribadah dan menyembah, karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sang maha pencipta. Barakallahu fikum jami'an.